salam, salam. Apa kabar Bapak-bapak, Ibu-ibu semuanya? Baik-baik. Eh, Baiklah, selamat berjumpa kembali dalam forum studi penelitian, perbandingan, dan kajian lintas agama. Forum studi perbandingan antara Islam, Kristen, dan Judaisme. Forum studi perbandingan antara Al-Quran dan Alkitab. Pada kesempatan dan pertemuan kali ini kita akan mengupas dan membahas judul dan pokok bahasan bahwa Yesus Kristus tidak mati dan tidak disalib. Yesus Kristus tidak pernah mati dan tidak pernah disalib. Ini merupakan bagian kedua. Bila Anda belum melihat bagian pertama, silakan Anda lihat bagian pertama. Saya menyadari bahwa ini merupakan pokok bahasan yang sangat sensitif, yang sangat peka dan panas. Pada saat yang bersamaan ini merupakan pokok bahasan yang sangat penting demi membela, mengungkap kebenaran fakta yang sebenarnya, siapakah Yesus Kristus yang sebenarnya dan apakah dia memang benar-benar disalib. Di video bagian pertama sudah saya bahas dan saya kupas dengan kajian analisis pembuktian dari Alkitab dan kajian kronologi urutan kejadian sejarah. Seandainya Alkitab itu bisa berbicara, Alkitab akan berbicara dengan sendirinya bahwa Yesus itu bukan Tuhan, Yesus itu bukan Tuhan, Yesus itu bukan anak Tuhan, dan Yesus tidak pernah mati dan Yesus tidak pernah disalib. Namun yang disalib adalah orang lain. Yang disalib adalah murid Yesus yang mengkhianati Yesus. Yang disalib sebenarnya adalah Judas Iskariot. Iya benar, murid Yesus yang bernama Judas Iskariot yang telah membangkang, telah berpaling, mengingkari Yesus dan mengkhianati Yesus hanya karena demi materi duniawi, hanya karena iming-iming tawaran beberapa uang logam. Akhirnya Judas Iskariot bersedia untuk berkhianat, bersetongkol dengan prajurit Romawi. Judas Iskariot menunjukkan tempat persembunyian Yesus. Namun demikianlah ketika orang jahat berniat, berencana, dan bersiasat untuk melakukan kejahatan, ketika umat Yahudi, kaum Farisis dan kaum Sadusi, ketika Judas Iskariot bersetongkol, berkhianat, dan bekerja sama dengan prajurit Romawi, berencana, bersiasat hendak menangkap Yesus. Bapak, Ibu-ibu, coba Anda renungkan dan Anda pikirkan, apakah Anda mengira dan menyangka bahwa Tuhan yang Maha Kuasa akan membiarkan hal itu terjadi? Apakah Anda mengira dan menyangka bahwa Tuhan yang Maha Kuasa tidak mampu dan tidak berkuasa untuk berbuat sesuatu? Rencana dan siasat manusia, kaum Sadusis dan kaum Farisi, Judas Iskariot yang berkhianat dan bekerjasama, bersetongkol dengan prajurit Romawi, berencana, bersiasat untuk menangkap dan membunuh Yesus. Sementara Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, berkehendak lain. Bukti menunjukkan dalam Alkitab bahwa Yesus tidak bersedia. Yesus menolak untuk disalib. Karena itu Yesus berdoa dan memohon kepada Allah, Tuhan semesta alam. Yesus berdoa, sembahyang, dan memohon agar diberi bantuan. Allah, Tuhan yang Maha Pencipta, Maha Kuasa, menjawab doa dan permohonan Yesus. 2 malaikat diutus dan diturunkan untuk menyelamatkan Yesus dari siasat dan rencana penyaliban. Yesus pun diangkat. Yesus selamat lolos dari peristiwa penyaliban. Sementara itu murid Yesus yang bernama Judas Iskariot yang telah berkhianat, mengkhianati Yesus. Judas Iskariot akhirnya yang harus menerima resiko. Judas Iskariot akhirnya yang ditangkap, yang disiksa dan dipukuli, lalu digantung di tiang salib. Inilah fakta, realitas, dan kejadian sejarah yang sebenarnya, yang disembunyikan dan ditutupi oleh pihak gereja dan oleh bangsa Romawi. Baiklah Bapak, Ibu-ibu, hal pertama yang ingin saya sampaikan, kita akan membaca, melihat, dan menjawab beberapa komen dan pertanyaan yang ada di YouTube channel. Pertanyaan dan komen yang sering kali kita dengar dan muncul dari umat Kristen adalah sebagai berikut. Dari mana umat Islam tahu kalau Yesus itu tidak mati disalib? Dari mana Nabi Muhammad tahu kalau Yesus itu tidak mati dan tidak disalib? Seperti komen yang nampak kita lihat di sini. Nanti tahun 2717, 600 tahun dari sekarang, ada Nabi Khatam bin Abdullah bilang bahwa Munir tidak mati diracuni. Sepertinya mati tapi enggak. Apa kita percaya saksi 600 tahun setelah kejadian? Maksud dari pertanyaan ini adalah Nabi Muhammad itu kan datangnya lama sekali, 600 tahun setelah kepergian Yesus. Nabi Muhammad itu kan datang sesudah Yesus, hampir 6 abad lebih Muhammad baru datang.
Nabi Muhammad yang katanya dibilang Nabi, Muhammad tidak melihat dan tidak mendengar kejadiannya langsung. Dari mana Muhammad tahu kalau Yesus tidak mati dan tidak disalib? Ini nampaknya komentar dan pertanyaan yang cukup menarik dan perlu kita bahas, kita kupas, kita kaji bersama. Bapak, ibu-ibu, bila Anda umat Kristen terutama, coba Anda pikirkan, Anda renungkan, dan Anda hayati, Anda resapi. Ini kan peristiwa penyaliban ini kan begitu lama sekali, di masa silam 2000 tahun yang lalu. Coba Anda renungkan 2000 tahun yang lalu. Anda tidak di sana, Anda tidak melihat dan tidak menyaksikannya secara langsung. Saya tidak melihat dan tidak menyaksikannya secara langsung, dan kita semuanya tidak melihatnya secara langsung. Karena itu kajian penelitian perbandingan dan kajian perbandingan agama ini semata-mata tidak mengupasnya dari segi kronologi kejadian sejarah, namun kita juga harus mengupasnya dari segi hal sederhana, pemikiran, logika, akal sehat, ditambah lagi atau digabungkan, dipadukan lagi dengan kajian studi analisis secara kontemporer. Baiklah, Bapak, Ibu-ibu, mohon Anda simak dan mohon Anda perhatikan secara baik-baik masalah dan persoalan senggang waktu, masalah tempo dan senggang waktu yang begitu lama, begitu jauh, 600 tahun, mau 600 tahun, 700 tahun, atau 1000 tahun, itu tidak masalah, tidak menjadi persoalan dan tidak relevan untuk dipersoalkan. Nabi Muhammad datang 600 tahun setelah kepergian Yesus. Demikian pula Yesus datang ribuan tahun setelah kepergian Nabi sebelumnya. Yesus datang ribuan tahun setelah kepergian Nabi Musa. Yang menjadi dasar, kunci, dan poinnya di sini adalah bagaimana kelanjutan, kesinambungan, dan konsistensi dari ajaran satu nabi ke nabi yang sebelumnya. Kalau ajaran dari satu nabi ke nabi yang sebelumnya sama, sejajar, sejalan, konsisten, setara, saling terus-menerus, nah itu berarti ajarannya benar, konsisten. Tetapi kalau dari satu nabi ke nabi yang lain saling kontradiksi, saling berlawanan, saling bertubrukan, nah itu berarti ada yang tidak benar, ada yang tidak beres. Nah, dari situlah tolak ukurnya, dari situlah kita bisa mengetahui mana yang nabi yang palsu dan mana nabi yang benar-benar nabi. Walaupun Nabi Muhammad datang 600 tahun setelah kepergian Yesus, namun bila Anda teliti, bila Anda kaji, ajaran inti ajarannya sama. Yesus datang untuk mengkonfirmasi dan membenarkan ajaran Nabi sebelumnya, dan Yesus juga datang untuk memberitahu, meramalkan, memprediksi, dan menubuat kedatangan Nabi Muhammad sebagai Nabi terakhir. Nabi Muhammad datang 600 tahun setelah kepergian Yesus. Tentu saja Nabi Muhammad belum lahir waktu kejadian penyaliban. Nabi Muhammad belum ada. Nabi Muhammad tidak melihat dan tidak menyaksikan secara langsung. Saya tidak melihat kejadian penyaliban. Demikian pula Anda tidak menyaksikan secara langsung kejadian penyaliban. Karena itu poin dan jawabannya di sini adalah apa yang diucapkan dan diberitakan oleh Nabi Muhammad semata-mata bukan dari ucapan dia sendiri, bukan dari pendapat opini dia, tapi apa yang diajarkan dan diinformasikan oleh Nabi Muhammad SAW semata-mata adalah suatu wahyu yang diwahyukan dari Allah, Tuhan semesta alam. Mana bukti ayatnya? Silakan Anda lihat di Al-Quran. Wa may yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dia, Nabi Muhammad, tidak berbicara dari hawa nafsu dan pendapat pribadinya, namun adalah suatu wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau ayat Al-Quran dalam surat An-Nisa surat keempat ayat 157 yang berbunyi, mereka umat Yahudi tidak membunuh Yesus dan tidak pula menyalibnya, namun melainkan orang lain yang diserupakan. Jadi ini semata-mata bukan ucapan Nabi Muhammad, tapi ini adalah wahyu dan firman Tuhan, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disampaikan dan diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi Al-Quran itu adalah wahyu dan firman Tuhan. Tuhan Allah berfirman dan menginformasikan kepada Nabi Muhammad, atau dengan kata lain, ini istilah bahasa kasarnya, wahai Muhammad, katakanlah kepada umat Yahudi dan umat Nasrani, umat Kristen, katakanlah kepada mereka bahwa Yesus sebenarnya tidak mati dan tidak disalib. Itu hanyalah apa yang mereka katakan, apa yang mereka akui, dan apa yang mereka percayai hanyalah anggapan, perkiraan, persangkaan, dan praduga belaka. Namun sebenarnya Yesus tidak mati dan tidak disalib.
Nah, kalau Anda umat Yahudi dan umat Kristen tidak percaya Al-Quran itu sebagai wahyu dan firman Tuhan, yaitu berarti tugas dan tanggung jawab Anda, itu berarti tugas dan PR bagi Anda. Tugas Anda adalah coba cari kesalahan Al-Quran. Kalau Anda bisa mengotak-atik dan mencari kesalahan Al-Quran, baru Anda bisa membuktikan, bisa menunjukkan bahwa Al-Quran itu bukan wahyu dari Tuhan. Namun sebaliknya Bapak Ibu, bila Anda pelajari, bila Anda teliti, bila Anda lacak dalam Alkitab, Anda akan menjumpai bahwa sebenarnya Paulus itu adalah nabi dan rasul palsu. Paulus adalah orang yang telah merusak, yang telah mengganti, yang telah membajak dan merubah-rubah ajaran asli Yesus. Paulus adalah pendiri, pelopor, pencetus. Paulus adalah pendiri doktrin dan lambang salib. Paulus adalah pendiri agama baru yang berbeda dari ajaran asli Yesus. Paulus pendiri lambang salib dan doktrin penebusan dosa lewat pertumpahan darah di tiang salib. Inilah yang diajarkan dan disebarkan oleh Paulus. Paulus dialah yang juga menyebarkan. Paulus dialah orang yang menyebarkan dan memberitakan kabar burung dongeng dan berita kebohongan bahwa Yesus telah mati di salib sebagai penebus dosa sehingga manusia bisa hidup bebas merdeka. Hore merdeka! Itulah sebabnya lambang salib dan agama Kristen, doktrin buatan Paulus begitu pesat berkembang di dunia barat dan bangsa-bangsa Eropa, bukan karena benarnya tapi karena memang di sana ada muatan agenda dan unsur politik di dalamnya. Manusia yang umumnya adalah orang-orang barat, orang-orang bule, orang-orang Eropa yang mayoritas penduduknya adalah penganut agama Kristen lambang salib. Mereka ingin hidup bebas, mereka ingin hidup merdeka, mereka ingin hidup bebas semaunya sendiri, jalan hidup yang bebas tanpa hukum, peraturan, rambu-rambu dan pembatas, gaya hidup bebas, hidup semaunya sendiri, ideologi, pandangan dan jalan hidup budaya barat, gaya hidup bebas berhura-hura. Pesta dan perayaan Natal atau Krismas, pesta tahunan tradisi budaya barat yang dijadikan sebagai ajang berpesta fora, pesta dan hura-hura dengan berbagai perlengkapan, minuman, musik, makan babi, makan barang haram, mabok-mabok, bahkan telanjang bulat. Ideologi, gaya dan jalan hidup dunia barat, dunia Eropa, orang-orang bule yang melanggar semua hukum, peraturan dan perintah Tuhan, mulai dari makan babi, makan daging haram, berpesta pora dengan meminum minuman keras, minuman alkohol dan bir, banyaknya tempat-tempat hiburan malam, diskotik, bar dan menjual minuman keras, komplek kasino dan perjudian yang diperindah, yang dipoles secara menarik, yang membuat orang menjadi malas bekerja dan lupa diri. Gaya hidup bebas, gaya hidup dunia barat, orang-orang bule sebebas-bebasnya, tanpa hukum, tanpa aturan, tanpa undang-undang, tanpa rambu-rambu dan pembatas. Gaya hidup seperti budaya lesbianisme, homoseksual, kawin sesama sejenis. Gaya hidup bebas seks, bebas minum, bebas bergaul dengan siapapun, sesama jenis maupun kepada sesama dan siapa saja, yang penting suka, yang penting prinsipnya suka sama suka. Ideologi jalan hidup atau gaya hidup bebas dunia barat yang sangat berdampak negatif terhadap menurunnya derajat, nilai-nilai dan kehormatan manusia. Gaya hidup seperti telanjang membuka aurat, gaya hidup telanjang di depan umum seperti halnya binatang. Belum lagi dengan legalisasi penggunaan obat-obat larang, marijuana, ganja, dan yang lainnya. Bapak, ibu-ibu, apa yang saya sampaikan ini semuanya adalah fakta dan realitas, bukan hanya sekedar gambar dan foto, tapi kenyataan. Anda bisa melihat dan menyaksikannya langsung, sebagaimana saya juga menyaksikannya langsung di depan mata kepala, bagaimana kehidupan kebebasan dunia barat yang tanpa hukum dan tanpa aturan. Acara musim panas, acara tahunan telanjang bulat, 500 orang yang bersepeda di jalan telanjang bulat. Saya melihatnya langsung di depan kepala. Apakah ini yang diajarkan Yesus? Tentu saja tidak. Yesus Kristus pun tidak pernah mengajarkan dan tidak pernah memerintahkan perayaan Natal dan Krismas yang dijadikan alasan untuk berfoya-foya, berpesta, lupa diri, mabuk-mabukan. Poin dan maksud yang mau saya sampaikan adalah bahwa ini semua gaya hidup bebas, gaya hidup ideologi dunia barat yang tanpa hukum dan tanpa aturan, gaya hidup bebas, semuanya terbentuk dan tercipta dari awal mulanya karena peranan, karena sumbangsih, karena kontribusi, karena pengaruh sosial, budaya, kejiwaan, psikologi, dan ideologi lambang salib, ciptaan dan buatan Paulus.
doktrin, ideologi, dan jalan hidup bebas tanpa hukum, perintah, aturan, dan larangan. Karena katanya hukum Tuhan, perintah dan larangan sudah dihapus, sudah diganti dengan pertumpahan darah seseorang di tiang salib sebagai penebus dosa dan juru selamat. Atau dengan kata lain, ketika orang-orang barat yang agamanya Kristen ditanya, kenapa kamu berpesta fora dan berhura-hura begini di hari Christmas, di hari Natal? Mereka bilang, ya kan sudah ada yang menebus dosa, sudah ada yang menghapus dan menjamin kita masuk surga. Jadi ya buat apa kita hidup kalau bukan untuk senang-senang? Hidup kan memang harus dinikmati. Belum lagi dengan pelaku kejahatan, tindak kriminal, pelecehan seksual terhadap anak kecil, pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur yang dilakukan oleh para pendeta di lingkungan gereja Katolik, para pendeta yang mengakunya sebagai manusia suci yang tidak mau menikah, tidak mau menyentuh wanita, malah kebalikannya, mereka malah melakukan tindakan pelecehan seksual terhadap anak kecil secara diam-diam, secara ngumpet-ngumpet. Ini semuanya adalah fakta realitas yang tertangkap, yang terekam baik oleh media massa, media cetak, dan dipublikasikan sebagai dokumentasi, dan kita semuanya mengetahui ini adalah hal yang tidak bisa dipungkiri yang terjadi baik di lingkungan dunia barat maupun dalam gereja lainnya. Bapak, ibu-ibu, mungkin dalam hati kecil Anda berkomentar marah atau tersinggung, lalu bertanya, terus apa hubungannya dan kaitannya dengan pokok bahasan yang kamu bilang bahwa Yesus tidak mati dan tidak disalib, lalu kamu bilang Judas Iskariot yang telah mati disalib. Mana buktinya? Silakan tunjukkan ayatnya di Al-Quran maupun di Alkitab. Jangan bertele-tele, jangan banyak omong dan berkuar-kuar di YouTube. Langsung saja tunjukin ayatnya. Mungkin Anda salah satu orang yang berperasaan, yang berpendapat dan berpikiran demikian. Sebagaimana yang sudah saya jelaskan di awal mula dan di video sebelumnya, terbentuknya ideologi dan lambang salib ciptaan Paulus ini dari awal mulanya memang sudah dipaksakan. Artinya atau maksud saya adalah, kenapa berita dongeng dan kabar buruk bahwa Yesus telah mati disalib sebagai penebus dosa ini begitu pesat tersebar di seluruh jajaran dunia barat dan orang-orang Eropa? Ini karena memang sudah ada anggota dan muatan politik di dalamnya. Maksud saya adalah terciptanya lambang ideologi dan doktrin kepercayaan lambang salib yang diciptakan dan dibuat oleh Paulus yang didukung oleh pemerintah dan kekaisaran Romawi pada waktu itu. Hal itu sejalan, searah, dan menguntungkan untuk terciptanya paham ideologi dunia barat yang lainnya, yaitu paham demokrasi. Sementara arti, makna, dan definisi dari kata demokrasi itu sendiri nampaknya rancu, semu, dan abstrak. Kalau ideologi dan paham demokrasi itu diartikan sebagai paham kebebasan berekspresi, kebebasan berbicara, mengeluarkan pendapat, kebebasan untuk memilih, kebebasan untuk bertingkah laku, untuk berbuat semaunya sendiri, kebebasan untuk memilih, untuk mengaku dan membuat ajaran baru, atau kebebasan untuk melakukan dan berbuat apa saja, atau bahkan kebebasan untuk bertingkah laku telanjang bulat, naik sepeda di jalan umum. Maka ini artinya adalah praktek pelaksanaan ekspresi demokrasi dan kebebasan yang tidak terkendali. Konsep dan ideologi yang disalahgunakan, disalahartikan, atau dengan kata lain, konsep dan ideologi demokrasi dan kebebasan itu sendiri memiliki dampak negatif, memiliki efek sampingan yang dapat merusak akhlak, moral, dan kehancuran derajat martabat harga diri manusia itu sendiri. Bapak, ibu-ibu, kalau Anda sebagai orang tua dan memiliki anak kecil atau anak remaja, saya yakin Anda tidak akan membiarkan anak Anda untuk melihat, untuk menonton, atau ikut-ikutan budaya seperti ini. Ini kan ibaratnya seperti bumerang, seperti senjata makan tuan, atau seperti pagar makan tanaman. Seperti halnya pagar makan tanaman, demokrasi dan ideologi kebebasannya akhirnya memiliki efek sampingan, memiliki dampak negatif yang merusak akhlak, moral, dan perilaku manusia itu sendiri. Dan ini hanya terjadi di kawasan negara Eropa, di orang-orang bule, orang-orang berkulit putih di Amerika dan di Eropa.
Walaupun tidak semua dan tidak masing-masing pelakunya adalah umat Kristen, dan saya yakin ada juga umat Kristen yang masih baik, yang masih berperilaku baik. Ada juga umat Kristen yang tidak pernah minum alkohol, ada juga umat Kristen yang tidak pernah berzina, ada juga umat Kristen yang masih taat dan patuh dan berpegang pada rambu-rambu hukum yang tertera dalam perintah dan hukum Tuhan dalam Alkitab. Dan ada juga mungkin umat Kristen yang tidak makan daging babi. Ada juga umat Kristen yang masih berpakaian secara modest, secara rapi dan baik. Jadi apa yang saya sampaikan dan apa yang saya paparkan ini adalah ulasan dan gambaran secara umum. Demikian halnya saya tidak berpihak sebelah, saya tidak menutup mata dan tidak memungkiri. Ada juga umat Islam yang berbuat kejahatan dan berbuat hal yang tidak bermoral. Ada juga umat Islam yang berbuat hal yang memalukan seperti minum, berzina, mabuk, atau menghisap ganja. Ada juga dan banyak umat Islam yang berkorupsi. Dan begitulah yang namanya perilaku manusia. Manusia tidak ada yang sempurna. Namun poin dan intinya di sini adalah yang mau saya tekankan. Sejelek-jeleknya umat Islam, sejelek-jeleknya orang Arab, tidak ada orang Arab yang melakukan aksi telanjang bulat 500 orang naik sepeda di depan umum. Aksi dan perilaku seperti ini hanya ada di Amerika, hanya ada di Jerman, hanya ada di Prancis, di Switzerland, hanya ada di Belanda, dan negara yang mayoritas penduduk dan masyarakatnya adalah penganut dan pemeluk agama Kristen, atau bahkan di Eropa, di Vatikan atau di Romawi. Disitulah terbentuknya agama baru, doktrin lambang salib yang bernama Kristen, ciptaan dan buatan Paulus. Baiklah Bapak-bapak, Ibu-ibu, kita akan menuju pada poin dan inti dari pokok bahasan kita kali ini. Untuk menyikat waktu akan saya garis bawahi dengan warna merah. Jadi inti dan poinnya dalam kasus dan persoalan ini ada dua, antara kebenaran Paulus adalah rasul dan nabi palsu yang telah menyebarkan Injil palsu. Paulus adalah orang yang telah memberitakan dan menyebarkan berita kebohongan bahwa Yesus telah mati dan disalib. Inilah berita yang disebarkan oleh Paulus, dan Paulus menulis berbagai surat lalu dibukukan dalam Alkitab. Sementara Nabi Muhammad adalah seorang yang benar-benar nabi, yang benar-benar nabi yang diutus oleh Tuhan. Nabi Muhammad menerima wahyu dari Tuhan, lalu Nabi Muhammad diperintahkan untuk menyampaikan berita bahwa Yesus Kristus itu tidak pernah mati dan tidak pernah disalib, namun yang disalib adalah orang lain yang diserupakan. Nah, sekarang ayo mari kita lihat buktinya, dan mari kita lihat bukti dari Alkitab. Alkitab akan berbicara dengan sendirinya. Paulus serigala berbulu domba, Paulus yang telah menyebarkan Injil palsu dan menyebarkan berita kebohongan bahwa Yesus telah mati disalib. Paulus dalam suratnya berkata dan mengaku. Kita lihat dan kita baca. Paulus berkata dalam 11 dalam suratnya di 11 Korintus ayat 17. Paulus berkata, apa yang aku katakan, aku mengatakannya bukan, aku mengatakannya bukan sebagai seorang yang berkata menurut firman Tuhan, melainkan sebagai seorang bodoh. Nah, sebagai seorang bodoh. Kata bodoh di sini sejalan, searah, paralel, sinonim dengan kata goblok atau tolol. Sebagai seorang bodoh yang berkeyakinan bahwa ia boleh bermegah. Karena banyak orang yang bermegah secara duniawi, aku mau bermegah juga. Bapak-bapak, ibu-ibu, terbukti sudah bahwa orang yang memberitakan dan menyebarkan kabar burung kebohongan, orang yang menyebarkan berita bahwa Yesus telah mati dan telah disalib, Paulus pendiri lambang salib. Paulus sendiri sudah mengakui, dan ini terbukti secara jelas fakta, dan siapa lagi yang mau bisa menolak dan mengingkarinya. Nah, sekarang mari kita lihat dan kita buka Al-Quran. Biarkan Al-Quran berbicara dengan sendirinya. Ayatnya akan berbicara dengan sendirinya. Tuhan berfirman kepada Nabi Muhammad, atau Tuhan berfirman yang disampaikan oleh malaikat Jibril. Mari kita baca. Ini ada di surat 53, surat An-Nazm. Surat 53 Al-Quran, surat An-Nazm. Silakan Anda buka. Wa may yantiqu 'anil hawa in huwa ila wahyu yuha. Dan tidaklah dia Nabi Muhammad mengucapkan sesuatu menurut hawa nafsunya. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya.
Terbukti sudah semuanya secara jelas bagi Anda dan saudara yang mau benar-benar mencari kebenaran. Bapak-bapak, ibu-ibu, waktu kejadian peristiwa penyaliban 2000 tahun yang lalu, saya belum lahir, Anda belum lahir, kakeknya kakek kita aja belum lahir, Nabi Muhammad juga belum lahir waktu kejadian. Nabi Muhammad tidak melihat dan tidak menyaksikan langsung peristiwa penyaliban. Karena itu dalam Al-Quran, ketika ayat Al-Quran berkata bahwa Yesus tidak mati dan tidak disalib, ini semata-mata bukan ucapan Nabi Muhammad, tapi ini adalah firman Tuhan, wahyu Tuhan yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Baiklah, bapak-bapak, ibu-ibu, sebelum saya menuju ke poin dan penjelasannya lainnya, akan saya tunjukkan dua ayat dari ucapan dan perkataan Paulus. 2 Korintus 12 ayat 16. Mari kita lihat ucapan dan perkataan Paulus. Paulus berkata, dalam kelicikanku aku telah menjerat kamu dengan tipu daya. Nah, kata tipu daya di sini sejalan searah, paralel dan sinonim dengan kata bohong, penipu. Berikutnya pula 2 Korintus pasal 12 ayat 7. Paulus berkata, aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku. Paulus terbukti bahwa Paulus tidak menerima wahyu dari Tuhan, namun sebaliknya apa yang dikabarkan, apa yang disebarkan oleh Paulus adalah ajaran penyimpangan dan kesesatan, bisikan dari rayuan iblis dan setan. Meskipun ayatnya sudah jelas bahwa Paulus itu tidak mendapat wahyu, bahkan mendapat rayuan dan bisikan setan, namun tetap saja umat Kristen tetap ngeyel dan fanatik mau membela Paulus. Mereka bilang, wah, kamu ini membaca comot sana comot sini, lepas dari konteksnya. Bapak-bapak, ibu-ibu, saya tahu dan paham bahwa membaca ayat itu harus melihat konteksnya. Konteks itu adalah ayat sebelum dan sesudahnya. Jadi kita harus melihat konteks secara keseluruhan. Ada konteks dalam skala dan ruang lingkup kecil, dan juga ada konteks dalam skala dan ruang lingkup keseluruhan secara besar. Saya beri konteksnya secara umum, secara besar, bahkan dari awal mula sekali. Siapakah Paulus itu sebenarnya? Ini kalau diibaratkan kita melihat benang dan tali yang kusut. Kalau diibaratkan kita melihat benang yang kusut, kita harus mencari ujung pangkalnya. Ini ujung persoalan ini dari mana? Ini dari awal mulanya kan kita melihat siapa itu Paulus, dan pelanggaran pertama yang dilanggar Paulus itu apa? Paulus itu kan bukan murid Yesus. Yesus mempunyai 12 murid yang resmi. Nah, sementara Paulus ini kan bukan murid Yesus. Lalu setelah kepergian Yesus, Paulus, orang yang tidak kenal dengan Yesus, Paulus pergi ke negeri Romawi dan Yunani, lalu menyebarkan berita kebohongan, menyebarkan berita Injil palsu, menyebarkan berita bahwa Yesus telah mati disalib. Yesus berkata bahwa dirinya hanya diutus kepada bangsa Israel, kepada bangsa Yahudi. Yesus berkata, aku hanya diutus kecuali kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Yesus juga berkata, jangan menyimpang, jangan keluar jalur, jangan pergi ke negeri Yunani dan ke negeri Romawi dan negeri-negeri bangsa Eropa. Jadi dari sinilah awal mulanya, dari sinilah ujung pangkalnya. Kalau kita mau mengetahui di mana letak kesalahan, penyimpangan dan kesesatan Paulus, di mana letak dosa dan kesalahan Paulus, dari sinilah awalnya. Paulus itu bukan murid resmi Yesus. Paulus itu tidak pernah berjumpa, tidak pernah bertemu dengan Yesus. Paulus itu tidak memiliki hak, tidak memiliki wewenang. Paulus itu tidak memiliki kuasa untuk bicara atau untuk menyebarkan ajaran asli Yesus, karena Paulus sendiri tidak tahu apa itu Injil yang sebenarnya. Paulus yang berasal dari Tarsus, singkat ceritanya, Paulus adalah orang Yunani yang berketurunan Yahudi. Paulus lahir di Tarsus yang kita kenal sekarang sebagai daerah wilayah Turki. Nah, waktu dia lahir, negara kekuasaannya dalam wilayah kekuasaan penjajahan dan kolonialisme kerajaan Romawi. Karena itu status dan identitas Paulus adalah warga turunan Yahudi yang berkewarganegaraan Romawi. Paulus memiliki paspor Romawi. Karena itu ketika terjadi perseteruan, ketika terjadi pertikaian, ketika terjadi bentrok dan perselisihan antara murid-murid Yesus dengan Paulus, karena murid Yesus menyumpai dan menemukan bahwa Paulus ini menyimpang
keluar jalur. Paulus inilah orang yang membuat keonaran, yang membuat kerisauan di tengah-tengah masyarakat. Paulus yang menyebarkan berita kabar burung dan dongeng yang mengatakan bahwa Yesus telah mati di salib. Yesus telah menebus dosa dengan kematiannya di tiang salib. Yesus, kata Paulus, Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri yang turun menjelma menjadi manusia lalu datang untuk menebus dosa. Nah, ketika murid-murid Yesus menyumpai hal ini, terjadilah bentrok fisik, terjadi perselisihan. Paulus orang yang menyebarkan berita kebohongan mengenai Yesus. Paulus orang yang menyebarkan berita dan kabar dongeng. Paulus yang menciptakan ajaran baru, menyebarkan berita yang berbeda dari apa yang pernah diajarkan Yesus. Paulus yang mengaku-ngaku sebagai rasul dan pengikut Yesus. Paulus yang menyebarkan ajaran yang berbeda, yang menyimpang dari apa yang pernah diajarkan Yesus. Paulus yang seharusnya menurut hukum Taurat, Paulus yang seharusnya dihukum mati. Tapi sayang apa yang terjadi, karena prajurit Romawi menemukan Paulus, warga turunan Yahudi yang berkewarganegaraan Romawi dan memiliki paspor Romawi. Akhirnya Paulus pun dilindungi oleh pemerintahan Romawi. Karena Paulus telah terbukti menyimpang dan menyebarkan ajaran sesat, karena Paulus telah terbukti menyebarkan Injil dan kabar palsu, menyebarkan hal yang berbeda dari apa yang pernah diajarkan Yesus. Karena Paulus orang yang menyebarkan kabar aneh yang mengatakan bahwa Yesus telah mati di salib, akhirnya Paulus pun mendapatkan perlawanan dari masyarakat. Terjadi banyak kericuhan, terjadi banyak kerusuhan dan konflik, dan masyarakat pun terpecah menjadi dua golongan. Ada yang mengikuti Paulus dan ada yang mengikuti pengikut murid-murid Yesus. Paulus ditolak, diusir. Akhirnya Paulus pun melarikan diri ke suatu tempat, yaitu Antioquia. Antiok atau Antokia adalah suatu tempat yang lokasinya di antara perbatasan antara Turki dan Syria. Antokia adalah suatu tempat yang jaraknya kurang lebih 500 km sebelah utara Yerusalem. Di tempat yang baru, di wilayah dan lokasi yang baru inilah, di Antioquia, Paulus dengan para pengikutnya mulai membuat ajaran dan agama baru yang berbeda dari apa yang pernah diajarkan Yesus. Paulus membuat dan menciptakan ideologi agama baru dengan lambang salib dan menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ajaran ideologi dan agama baru Paulus yang menjadikan Yesus sebagai tumbal, sebagai Juru Selamat yang telah mati di tiang salib sebagai penebus dosa. Agama baru ini kemudian dinamakan dengan kata Kristen. Agama baru, ideologi lambang salib ciptaan Paulus ini begitu tersebar secara cepat, secara pesat dan berkembang, karena memang dasarnya mudah. Yang penting percaya, lalu dibaptis, lalu dijamin bisa masuk surga. Lalu yang kedua, kenapa agama baru ciptaan Paulus ini begitu tersebar luas? Karena hal ini menguntungkan dari pihak kerajaan dan Raja Konstantin. Raja Romawi Kaisar Konstantin menyadari bahwa kerajaan Romawi mulai berada di ambang kehancuran dan mulai kehilangan wilayah kekuasaan sedikit demi sedikit. Akhirnya Raja Konstantin pun mulai berpikir, mulai mengambil keputusan, mengatur strategi dan siasat bagaimana caranya agar tetap bisa mengontrol dan bisa mengendalikan kekuasaan. Selain itu juga karena banyaknya bentuk pemujaan dewa-dewa dan Tuhan yang ada di masyarakat, kehidupan masyarakat Romawi dan Yunani waktu itu, maka Raja Konstantin mulai berpikir bahwa dia membutuhkan suatu alat penyatu, suatu ideologi dan agama yang dapat menyatukan seluruh masyarakat Romawi. Ketika Raja atau Kaisar Konstantin melihat sepak terjang dan perjuangan Paulus menyebarkan agama baru, akhirnya Raja Konstantin pun melihat ada hal yang menguntungkan. Raja Konstantin akhirnya masuk Kristen dan dia mengumumkan dan menjadikan agama Kristen sebagai agama resmi kerajaan dan pemerintahan Romawi. Atau dengan kata lain, karena Raja Konstantin menyadari dan mengetahui bahwa kerajaan Romawi berada di ambang kehancuran dan kepunahan, dan dia menyadari bahwa kerajaan Romawi cepat atau lambat akan kehilangan wilayah kekuasaannya, para petinggi, para pemuka, para penguasa dan pemerintahan kerajaan Romawi menyadari bahwa mereka tidak akan mampu mengendalikan kekuasaan melewati jalur politik, lewat jalur demografis dan melalui jalur geografis. Akhirnya mereka pun mempertimbangkan dan menggunakan siasat lain bagaimana caranya untuk tetap mewariskan dan mempertahankan kekuasaan
dengan menggunakan basis agama. Iya, benar sekali, agama dan ideologi. Agama bisa dijadikan sebagai alat untuk mempengaruhi, untuk mengontrol, untuk mengendalikan, dan untuk menguasai massa. Tokoh agama dengan para pengikutnya dan Tuhannya bisa dijadikan sebagai alat politik, sebagai kendaraan untuk tetap mempertahankan wilayah dan kekuasaan dan mengendalikan massa. Raja Konstantin mewakafkan atau mewariskan sebidang tanah dan lahan yang cukup luas yang ditujukan dan didedikasikan khusus sebagai pusat, sebagai markas basis agama, doktrin dan ideologi lambang salib ini. Maka dibangunlah pusat, markas, basis dan kerajaan gereja lambang salib buatan Paulus, peninggalan Paulus ini yang kita kenal sekarang menjadi Vatikan, pusat kerajaan atau pusat untuk membodohi, untuk membohongi, untuk mengendalikan, untuk mempengaruhi, dan untuk mendoktrinasi massa. Itulah sebabnya aliran lambang ideologi, lambang Paulus ini, gereja yang pertama dinamakan sebagai gereja Roman Katolik, gereja Romawi Katolik. Kenapa dinamakan Romawi? Karena memang ini adalah peninggalan dan warisan kerajaan Romawi. Kota Vatikan sebagai pusat markas kerajaan gereja Katolik yang ada di negara Italia, yang tempat dan lokasinya hanya beberapa meter dari bekas ibu kota Romawi. Itulah sebabnya mengapa gereja Katolik Romawi merupakan walaupun kota Vatikan yang berada di negara Italia, kota ini bahkan dihitungnya sebagai suatu negara yang paling terkecil karena Vatikan, kerajaan Vatikan memiliki semuanya, memiliki pemerintahan tersendiri, memiliki prajurit dan pasukan tersendiri, memiliki dana tersendiri, memiliki pengikut, memiliki pemerintahan raja dan presidennya tersendiri. Dan itulah sekali lagi semuanya hakikatnya adalah bekas warisan dan peninggalan kerajaan Romawi. Atau dengan kata lain pula, ini adalah terusan dan kelanjutan dari kerajaan dan kekaisaran Romawi. Itulah sebabnya saya katakan sebelumnya, mengapa agama dan doktrin ideologi lambang salib begitu pesat dan berkembang di awal sejarahnya, karena memang ada agenda muatan dan unsur konspirasi politik di belakangnya. Baiklah Bapak, Ibu-ibu, kita teruskan dan kita lanjutkan pada poin inti dan garis besar berikutnya. Yang kedua, alasan dan bukti mengapa Yesus Kristus itu tidak mati dan tidak pernah disalib, namun yang mati disalib adalah Judas Iskariot. Bukti dan argumentasi yang berikutnya, yang kedua, dengan tanda dan warna merah, biar Anda bisa menangkap, biar Anda bisa memahami dan mengerti. Bapak, Ibu-ibu, sekali lagi mohon Anda renungkan, Anda pikirkan, dan Anda resapi bahwa kejadian peristiwa penyaliban yang diperselisihkan antara umat Kristen dan umat Islam ini adalah peristiwa yang sudah terjadi lama sekali, masa lampau, 2000 tahun yang lalu. Coba Anda renungkan, 2000 tahun yang lalu. Sekarang sudah tahun 2017. Saya belum lahir, saya tidak melihat dan menyaksikannya langsung. Anda juga begitu, belum lahir, Anda tidak melihat dan tidak menyaksikannya langsung. Nabi Muhammad juga tidak melihat dan tidak menyaksikannya langsung. Karena itu studi analisis yang kita lakukan, penelitian yang kita lakukan, bukan hanya kita meneliti dari kajian sejarah, kronologi kejadian sejarah dengan melihat bukti dari Alkitab, kita juga harus mengkajinya dari segi hal sederhana, dari pemikiran, logika, akal sehat, dan juga ditambah dan dipadukan dengan kajian analisis kontemporer. Bapak, Ibu-ibu, tahukah dan sadarkah Anda bahwa di dunia ini berlaku hukum karma? Prinsip dan hukum karma itu berlaku di dunia. Prinsip dan hukum karma itu atau hukum karma itu prinsipnya, barang siapa yang berbuat jahat dan kejahatan, barang siapa yang berbuat jahat dan jahil, cepat atau lambat dia akan menerima risikonya, dan dia cepat atau lambat akan ketimpa batunya. Demikian pula sebaliknya, dalam prinsip hukum karma, barang siapa yang berbuat kebaikan terhadap sesama, barang siapa yang menolong dan berbuat kebaikan terhadap sesama, maka cepat atau lambat bagaimanapun caranya dia akan menerima kebaikan pula. Kita tahu bahwa Yesus itu tidak bersalah, Yesus itu tidak berdosa, Yesus itu bukan pelaku tindak kriminal, Yesus itu bukan penjahat. Nah, kalau Yesus tidak bersalah dan tidak berdosa, terus lalu kenapa dia harus
disiksa, dipukuli, lalu mau ditelanjangi, mau digantung di tiang salib, terus disuruh bertanggung jawab menanggung dosa dan kesalahan orang lain. Tentu ini tidak logika, tidak adil, tidak masuk akal, dan tidak fair. Hukum karma, barang siapa yang berbuat kebaikan terhadap sesama, barang siapa menolong dan berbuat kebaikan terhadap sesama, maka cepat atau lambat, bagaimanapun caranya, dia akan menerima kebaikan pula. Bapak, ibu-ibu, kita tahu bahwa dalam kasus dan persoalan ini, Yesus itu adalah orang baik-baik. Yesus itu tidak bersalah, Yesus itu tidak berdosa, Yesus itu bukan pelaku tindak kriminal. Nah, kalau Yesus itu bukan penjahat, kalau Yesus itu bukan pelaku tindak kriminal, terus ngapain umat Kristen selalu fanatik, selalu memaksakan diri dan selalu memaksa bahwa Yesus itu mesti yang disalib? Di mana coba alur pemikiran, logika dan akal sehatnya? Sementara kita tahu bahwa Judas Iskariot itulah yang telah berdosa, yang telah bersalah dalam kasus dan persoalan ini. Nah, kalau Judas Iskariot itu adalah orang yang berbuat jahat, yang telah berbuat jahil, yang telah berkhianat, mengingkari Yesus, kalau Judas Iskariot itulah yang telah mengkhianati Yesus, yang telah berdosa, maka seyogyanya, semestinya dan yang sudah pasti, Judas Iskariot itulah yang harus menanggung resikonya. Judas Iskariot itulah yang harus menerima hukuman, disiksa dan mati, digantung di tiang salib, karena dia yang telah berdosa, karena dia yang telah bersalah. Akhirnya dia harus menerima resikonya dan tertimpa batunya. Dalam Al-Quran maupun dalam Alkitab terdapat ayat yang mendasari prinsip hukum karma ini. Yehezkiel 18 ayat 20 yang berbunyi, orang yang berbuat dosa itu maka dia harus mati. Nah, kita tahu bahwa Yesus itu tidak bersalah, Yesus itu tidak berdosa, Yesus itu bukan pelaku tindak kriminal. Judas Iskariot yang berdosa, yang bersalah. Nah, maka logikanya Judas Iskariot itulah yang harus mati, dan memang dia yang telah mati, disiksa, disalib. Hukum karma, Bapak, Ibu-ibu, hukum karma, hukum sebab akibat, hukum alam merupakan salah satu bentuk wujud dan cerminan dari bentuk keadilan Tuhan yang Maha Esa. Barang siapa yang berbuat jahat, cepat atau lambat dia akan menerima batunya dan akan menerima risiko dan hukuman. Sebaliknya, barang siapa yang berbuat kebaikan, dia akan menerima imbalan jasa dan kebaikan. Demikianlah Bapak, Ibu-ibu, kajian analisis studi perbandingan, baik digali dikupas dari sisi kronologi sejarah maupun dikaji dari kajian analisis secara kontemporer. Semuanya bukti dan argumentasi menunjukkan dan membuktikan bahwa Yesus Kristus tidak pernah mati dan tidak pernah disalib. Ini dikupas baik dari Alkitab maupun dari Al-Quran, semuanya membuktikan kebenaran Islam, kebenaran Al-Quran. Baiklah, kita akan teruskan dan kita lanjutkan pada poin argumentasi dan pembahasan yang berikutnya, yang ketiga, dan kita akan melihat beberapa bacaan komentar dari video di YouTube channel, beberapa pertanyaan dan komentar. Pertanyaan yang sering kali kita dengar di sosial media, pertanyaan yang cukup menarik dan perlu direspon, perlu dikupas dan dibahas. Salah satunya pertanyaan dari Saudara Rio yang menanyakan pertanyaan sebagai berikut. Anda mengutip An-Nisa 4:157, mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya, namun melainkan orang lain yang diserupakan. Saya mau tanya, Bung, yang diserupakan itu apanya, wajahkah atau siapa dan bagaimana? Terus yang kedua, Allah sudah berbohong atau tidak? Karena dari surat An-Nisa 4:157 bisa disimpulkan bahwa Allah telah mendesain suatu peristiwa yang membuat orang menjadi banyak tertipu, mengira dan menyangka bahwa yang disalib adalah Yesus, padahal yang disalib adalah orang lain yang diserupakan Yesus. Mohon dijawab. Demikianlah tadi pertanyaan dan respon komentar di berbagai sosial media yang tipenya sama. Mereka mengatakan, apakah Allah itu telah menipu, telah berbohong, karena dialah yang telah mendesain dan menciptakan suatu peristiwa yang membuat orang menjadi bingung, yang membuat orang menjadi terkecoh, membuat orang jadi terkelabui. Orang sudah capek-capek banget mengira, menyangka dan mempercayai bahwa Yesus telah mati disalib. Ternyata malah orang lain, bukan Yesus yang disalib, malah orang lain yang disamakan, yang diserupakan wajahnya. Tuhan Allah yang telah menciptakan skenario dan peristiwa seperti ini, yang membuat orang menjadi
terkecoh, membuat orang jadi bingung, tertipu, dan terkelabui. Itu kan berarti Tuhannya umat Islam itu berarti kan telah berbohong, telah menipu. Begitulah komentar dan pendapat dari umat Kristen. Bapak, ibu-ibu, jangan kemana-mana, dan kita ikuti terus pembahasan kita sesaat lagi di nomor dan urutan yang ketiga, untuk membuktikan bahwa Yesus Kristus tidak pernah mati dan tidak pernah disalib. Dan untuk mengetahui jawaban apa tujuan, hikmah, pelajaran, dan maksud ini semuanya, mengapa Tuhan menciptakan skenario dan peristiwa ini semuanya, apa maksud dan tujuan Tuhan menciptakan peristiwa dan kejadian ini semuanya. Respon, penjelasan, dan jawaban yang dapat saya berikan, yang pertama, kita harus memahami arti, makna, definisi, dan konsep Tuhan itu sendiri. Tuhan itu kan secara definisi Dia itu Maha Pencipta, Dia yang menciptakan segala sesuatu dan segala di semesta alam ini. Tuhan itu serba maha, Tuhan itu maha kuasa, Tuhan itu maha berkehendak, Tuhan itu maha pemurah, Tuhan itu maha adil, Tuhan itu maha bijaksana, Tuhan itu maha tahu, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, kalau kita sudah memahami arti, makna, dan definisi dari konsep Tuhan secara baik dan benar, maka ketika Anda menanyakan apakah Tuhan itu berbohong, ini dengan sendirinya pertanyaan yang salah ditujukan kepada Tuhan. Atau dengan kata lain, orang yang bersangkutan, orang yang berpandangan dan berprasangka buruk terhadap Tuhan, maka orang itu sendiri sebenarnya yang tidak memahami kehendak Tuhan. Orang tersebut sendiri yang tidak mengetahui ilmu kebenaran dan kehendak Tuhan. Bapak, ibu-ibu, dengan alur pemikiran yang sama, kita juga bisa mempertanyakan suatu pertanyaan. Anda tahu bahwa setan itu adalah sumber dari segala sumber kejahatan. Anda tahu bahwa setan atau iblis itu adalah sumber dari segala sumber kesesatan. Setan yang telah menggoda dan merayu manusia dan menjerumuskan manusia ke arah api neraka. Setan adalah sumber dari segala sumber kejahatan, sumber dari segala sumber kebohongan, sumber dari segala sumber kegelapan, kesesatan, kehancuran, kebinasaan, dan berbahaya bagi kehidupan manusia. Saudara-saudara sekalian, kalau saya bertanya kepada Anda, siapakah yang telah menciptakan setan dan iblis? Siapakah yang telah menciptakan dan menghidupkan iblis? Apakah setan dan iblis menciptakan dirinya sendiri? Tentu saja tidak, karena semuanya adalah makhluk dan ciptaan di alam semesta ini. Karena itu, setan atau iblis dan jin dan makhluk halus lainnya, semuanya itu adalah ciptaan Tuhan. Semuanya itu diciptakan oleh Tuhan. Lalu pertanyaannya, nah kalau setan itu adalah sumber dari segala sumber kehancuran, kalau setan itu adalah sumber dari segala kebohongan, penipuan, dan kesesatan yang dapat berbahaya menghancurkan kehidupan manusia, lalu apakah kita bisa mengatakan, wah berarti kalau gitu Tuhan itu tidak benar dong, berarti kalau gitu Tuhan itu tidak bagus dong, berarti kalau begitu Tuhan itu jahat dong. Kalau Tuhan tahu bahwa setan dan iblis itu jahat, dapat menghancurkan dan menyesatkan manusia, terus kenapa Tuhan mesti menciptakan setan dan iblis? Berarti Tuhan gak benar nih. Berarti Tuhan itu adalah pencipta kehancuran, kegelapan, dan kebinasaan. Berarti Tuhan itu adalah pencipta kejahatan, karena Tuhan adalah pencipta jin, pencipta setan dan iblis. Bapak, ibu-ibu, ini adalah pertanyaan yang umum, yang wajar, pertanyaan yang intelek, pertanyaan secara filosofi, pertanyaan filsafat yang sering kali kita dengar. Dan jawabannya sebenarnya hanya ada di Islam. Hanya Islam yang mampu dan bisa menjawab pertanyaan ini. Pertanyaan yang juga berhubungan dengan al-qada wal qadar, pertanyaan yang berhubungan dengan nasib, qadar, dan takdir kehidupan manusia dan kehidupan di alam semesta ini. Bapak, ibu-ibu, dengan alur pemikiran yang sama, kita juga bisa mempertanyakan, Anda percaya dan Anda tahu bahwa di kehidupan kita, di sekitar kehidupan kita, ada bakteri, ada virus, ada kuman-kuman. Nah, kalau Anda pikirkan secara dalam, kuman-kuman, bakteri, dan virus itu kan makhluk yang tidak bagus. Kuman-kuman, virus, bakteri itu kan hewan yang berbahaya, yang tidak bagus, yang dapat merusak kesehatan manusia. Yang menciptakan makhluk, hewan, virus, bakteri, dan kuman-kuman itu siapa? Kan Tuhan kan? Berarti Tuhan itu tidak bagus dong. Berarti Tuhan itu jahatnya. Tuhan pencipta makhluk halus, Tuhan pencipta jin, setan, dan iblis, Tuhan pencipta virus, bakteri, dan kuman-kuman. Berarti Tuhan itu adalah pencipta kejahatan.
Tuhan telah menciptakan makhluk gaib, setan dan iblis. Sementara setan dan iblis itu makhluk yang jahat, yang selalu menyesatkan, yang selalu menjerumuskan manusia dalam kesesatan. Wah, berarti Tuhan itu jahat. Berarti Tuhan itu pencipta dari kesesatan. Tuhan juga menciptakan hewan dan makhluk, bakteri dan virus. Sementara virus, bakteri, dan kuman-kuman itu kan jahat, bisa mengakibatkan manusia menjadi sakit. Tubuh manusia menjadi sakit gara-gara virus dan bakteri. Tuhan telah menciptakan bakteri dan virus. Wah, berarti Tuhan itu jahat dong. Terus kita kembalikan pada pertanyaan awal yang sama. Wah, Tuhan itu kan pencipta segala sesuatu. Tuhan itu yang mendesain, yang menciptakan peristiwa dan skenario yang ada di seluruh dunia ini, termasuk dengan peristiwa penyalipan 2000 tahun yang lalu yang misterius, yang membuat orang menjadi bingung, membuat orang menjadi terkecoh, membuat orang menjadi tertipu. Orang mengira dan menyangka bahwa Yesus telah mati disalib, ternyata katanya orang lain yang diserupakan. Berarti Tuhan itu telah berbohong karena Dia telah mendesain, telah menciptakan peristiwa, kejadian, dan skenario yang membuat orang menjadi terkecoh, menjadi tertipu. Sebagian lagi umat Kristen yang lainnya berkomentar, wah, berarti Tuhan itu kayak seperti tukang sulap yang memainkan sulap, memainkan trik-trik tipuan. Akhirnya orang menjadi tertipu. Orang menyangka bahwa Yesus telah mati disalib, ternyata orang lain yang diserupakan. Bapak, ibu-ibu, Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan, Sang Maha Pencipta yang telah menciptakan segala sesuatu, segala hal di alam semesta ini. Semuanya terjadi atas kekuasaan, semuanya terjadi atas kemauan, atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak, ibu-ibu, semua hal yang terjadi di dunia dan di muka bumi ini semuanya terjadi karena sudah ditulis, semuanya terjadi karena sudah ditakdirkan, semuanya terjadi atas rencana, semuanya terjadi atas kemauan, atas kehendak, dan atas kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik maupun buruk, jelek maupun bagus, positif maupun negatif, suka maupun tidak kita sukai, semuanya yang terjadi di dunia ini, semuanya terjadi di muka bumi ini, semuanya terjadi atas kehendak Allah. Yang harus kita ketahui adalah apa hikmah pelajaran, apa hikmah mutiara dan nilai-nilai kebenaran yang kita bisa petik di dalamnya. Bapak, ibu-ibu, dalam Al-Quran ada ayat yang berbunyi, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa atuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ya'lamun. Yang artinya kurang lebih, boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal hal itu baik bagi kamu. Boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal hal itu buruk bagimu, dan Allah mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Atau artinya itu kurang lebih, di dunia, di kehidupan dunia ini ada banyak hal yang mungkin nampaknya buruk, nampaknya jelek, hal-hal yang mungkin dalam pandangan dan pikiran kita mungkin kelihatannya buruk, mungkin kelihatan jelek, namun hal itu ada kebaikan, ada hikmah, dan ada kandungan nilai-nilai pelajaran yang ada di dalamnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala sengaja menciptakan peristiwa dan skenario mengenai kasus penyalipan yang ditujukan kepada Yesus dengan maksud dan tujuan untuk menguji dan mengetes keimanan dan kehidupan manusia di dunia ini. Tahukah saudara-saudara sekalian bahwa pada hakikatnya kehidupan di dunia ini pada hakikatnya adalah ladang dan medan ujian dan tes yang harus kita jalani, yang harus kita tempuh, yang harus kita hadapi, yang harus kita lewati sebelum kita memasuki tahapan fase kehidupan yang berikutnya, yaitu kehidupan di akhirat. Lalu sebagian Anda ada yang bertanya, loh, kenapa kehidupan manusia mesti diuji dan dites? Kenapa kita mesti diuji dan dites oleh Tuhan? Jawabannya, ya memang kehidupan dunia itu pada dasarnya, pada hakikatnya adalah medan dan tempat ujian. Kita ini hidup di dunia, diciptakan dan dihidupkan oleh Tuhan semesta alam untuk diuji dan untuk dites. Manusia diciptakan, dihidupkan, dan ditempatkan di muka bumi ini untuk diuji dan untuk dites, untuk mengetahui siapa yang benar-benar beriman, siapa yang benar-benar taat dan patuh, siapa yang benar-benar serius, siapa yang benar-benar mau berusaha untuk menjalankan hidup secara baik dan benar. Kalau kehidupan dunia ini pada dasarnya dan pada hakikatnya adalah medan dan ajang untuk menempuh ujian dan tes. Nah, kalau ini diibaratkan seperti di ruang lingkup sekolahan, sebagaimana halnya kita pernah menempuh pendidikan di bangku sekolah, di situ ada
proses ujian dan tes yang harus kita jalani, yang harus kita tempuh, yang harus kita hadapi. Nah, kalau ada proses ujian dan tes, maka ada hasil di akhirnya yang akan ditentukan, yang akan ditetapkan untuk menentukan siapa yang lulus dan siapa yang gagal. Itulah sebabnya ada jalan, ada arah, dan ada tempat. Ada dua tempat, ada surga dan ada neraka. Surga tempat bagi mereka yang menerima imbalan jasa, bagi mereka yang taat, bagi mereka yang patuh, bagi mereka yang benar-benar beriman secara baik dan benar, bagi mereka yang lulus dan berhasil menjalani tes dan ujian. Sementara ada jalan dan arah api neraka, tempat hukuman dan siksaan bagi mereka yang tidak taat, bagi mereka yang tidak patuh, bagi mereka yang melanggar, bagi mereka yang membangkang, bagi mereka yang gagal dalam menjalani proses ujian dan tes di kehidupan dunia. Ini benar sekali bahwa kehidupan dunia ini adalah ajang, medan, dan tempat untuk menjalani ujian dan tes. Buktinya di kehidupan dunia ini, apapun yang kita inginkan, apapun yang ingin kita raih, kita harus menjalaninya, kita harus melewatinya, kita harus menghadapinya melalui proses tes dan ujian. Contohnya, kalau Anda mau melamar gadis, kalau Anda mau menikah dan melamar gadis, Anda harus melewati tes dan ujian agar bisa diterima oleh mertua atau agar bisa diterima sebagai menantu. Anda mau bikin SIM, surat izin mengemudi, Anda harus belajar manual, Anda harus mempelajari cara menyopir, dan Anda harus melewati proses ujian dan tes sebelum Anda mendapatkan SIM dan surat mengemudi. Demikian pula Anda mau melamar pekerjaan yang lebih elit, yang lebih mapan, yang lebih profesional, Anda harus belajar, harus memiliki keahlian dan kemahiran. Anda harus memiliki keterampilan sesuai dengan bidangnya, lalu Anda harus bersedia untuk menghadapi, untuk menjalani dan melewati proses seleksi, ujian, dan tes sebelum Anda diterima di perusahaan tempat pekerjaan yang Anda inginkan tersebut. Anda ingin memperoleh kedudukan status sosial yang tinggi di tengah masyarakat, Anda ingin mendapatkan gelar dan titel sarjana atau S1, S2, S3, tentu Anda harus menjalani proses, Anda harus belajar, harus menuntut ilmu, lalu Anda harus bersedia untuk menghadapi, untuk menjalani proses dan ujian sebelum Anda dianugerahkan, sebelum Anda diberikan titel atau gelar, sebelum Anda diwisuda, dinyatakan lulus. Maka demikianlah hakikatnya tujuan manusia diciptakan dan dihidupkan di dunia ini, ditempatkan di muka bumi untuk dites dan diuji agar manusia bersyukur, untuk mengetahui siapa yang benar-benar beriman secara baik dan benar, siapa yang benar-benar bersyukur. Nah, kalau manusia menginginkan derajat dan kemuliaan di hadapan Tuhan yang Maha Kuasa, maka manusia harus belajar, harus menuntut ilmu, harus beriman secara baik dan benar, harus bertakwa, lalu manusia harus bersedia, harus menghadapi proses ujian dan tes sebelum manusia dinyatakan lulus, berhasil, lalu dianugerahkan suatu tempat yang kekal abadi, yaitu surga. Jadi begitulah Bapak-bapak, Ibu-ibu, surga itu tidak gratis. Jadi sekali lagi, surga itu tidak gratis. Tidak ada yang gratis di dunia maupun di akhirat. Semuanya harus ditempuh melewati ujian dan tes. Semuanya harus ditempuh dan dijalani, dan harus mampu menghadapi, menjalani, dan menyelesaikan tahap proses ujian dan tes. Lalu pertanyaannya yang muncul dan kita dengar adalah, lalu dengan apa manusia diuji dan dites oleh Tuhan yang Maha Pencipta? Manusia diuji dan dites oleh Tuhan Sang Maha Kuasa dengan berbagai persoalan, dengan berbagai permasalahan, dengan berbagai kasus, dengan berbagai polemik, dengan segala macam persoalan dan permasalahan dalam hidup, baik persoalan dan permasalahan seputar keluarga, seputar anak, suami istri, segala persoalan, permasalahan, dan problematika dalam kehidupan berkeluarga, dalam membina keluarga, dalam mendidik anak, dalam mengasuh, dalam memenuhi kebutuhan sandang pangan, segala persoalan, permasalahan, dan problematika, baik di lingkungan kantor, di lingkungan tempat kerja, dalam berbisnis, dalam bermasyarakat, dalam kehidupan dan kancah politik, segala macam kasus, urusan, problematika, persoalan, dan masalah seputar perbedaan macam suku, ras, agama, perbedaan macam aliran dan kepercayaan, dan lain-lainnya. Manusia diuji dan dites oleh Tuhan dengan berbagai macam kasus, persoalan, permasalahan. Manusia diuji dan dites oleh Tuhan dengan berbagai hal, baik maupun buruk, jelek maupun bagus, positif maupun negatif.
Rasa senang maupun susah, rasa damai maupun rasa takut, semua adalah ujian dalam hidup. Berbagai macam cobaan, ujian, rintangan, hambatan, dan tantangan dalam hidup, itu semua adalah ujian dan tes dari Tuhan Yang Maha Pencipta untuk mengetahui siapakah manusia yang benar-benar jujur, yang benar-benar beriman, yang benar-benar bersabar. Segala cobaan dan ujian dalam hidup, berbagai macam bencana, musibah, dan tragedi yang menimpa kehidupan manusia. Demikian pula persoalan dan permasalahan, perbedaan, konflik, dan ragam agama yang semuanya mengaku benar dan saling menyalahkan. Masing-masing agama dengan berbagai macam cabang dan alirannya yang saling berbeda. Ini semuanya adalah persoalan dan permasalahan dalam hidup yang menuntut manusia untuk berpikir, merenung, untuk menghayati, dan untuk memecahkan solusi dan jalan persoalan. Manusia diuji dan dites oleh Tuhan untuk mengetahui siapa yang benar-benar beriman secara baik dan benar. Manusia diuji dan dites oleh Tuhan untuk mengetahui siapa yang benar-benar serius untuk memecahkan persoalan, untuk mengambil jalan, mengambil keputusan dan jalan yang terbaik di dalam kehidupan ini. Manusia diuji dan dites oleh Tuhan untuk mengetahui siapa yang benar-benar jujur, siapa yang benar-benar beriman, siapa yang benar-benar serius untuk belajar, untuk menggali, untuk meneliti, dan mengambil jalan yang terbaik. Manusia diuji dan dites oleh Tuhan untuk mengetahui siapa yang benar-benar tangguh, siapa yang benar-benar tahan banting. Manusia diuji dan dites oleh Tuhan dengan keberadaan berbagai macam ragam agama dan aliran kepercayaan yang masing-masing menawarkan janji-janji dan iming-iming untuk masuk surga. Manusia diuji dan dites oleh Tuhan dengan keberadaan berbagai macam aliran agama, kepercayaan, dengan berbagai macam ideologi, doktrin, dan dogmanya, dan dengan berbagai macam unsur-unsur mitos, tradisi, ajaran tahayul yang dicampur dengan segala macam embel-embel, pernik-pernik, dan aromanya. Dan di hadapan itu semuanya, manusia diberi akal pikiran untuk berpikir, untuk merenung, untuk mengkaji, untuk menganalisis, untuk membandingkan, lalu mencari jalan yang terbaik, mencari jalan kebenaran. Manusia diuji dan dites oleh Tuhan untuk mengetahui siapa yang benar-benar serius, siapa yang benar-benar berdedikasi, siapa yang benar-benar mau berjuang, mau berjihad di jalan Allah, mencari kebenaran, membela kebenaran, siapa yang benar-benar mau berjuang, berlomba-lomba dalam kebaikan, berusaha mencari rahmat Allah, berusaha untuk mengejar rahmat, hidayah, dan karunia Allah. Baiklah Bapak, Ibu, kembali ke inti dan pokok bahasan yang sedang kita bahas. Dalam hal ini ada dua kabar yang saling memberitakan dan mengabarkan berita mengenai Yesus dalam sejarahnya. Yang satu bilang Yesus itu telah mati disalib, lalu yang satunya lagi bilang, oh Yesus itu tidak mati dan tidak disalib. Masing-masing memberikan alasan, argumentasi, dan menyodorkan bukti. Dan sekarang terserah Anda mau memutuskan dan jalan mana yang Anda pilih. Nah, jadi disinilah letak ujian, tes, cobaan, dan persoalan yang harus kita jawab. Kita dihadapkan pada dilema. Yang satu bilang begini, yang satu bilang begitu, yang satu memberi informasi begini, yang satunya memberi informasi begitu. Nah, sekarang terserah Anda untuk meneliti, untuk mengkaji, untuk menginvestigasi, untuk melacak sendiri, mempelajari, membandingkan, lalu putuskan jalan yang terbaik. Gunakan akal pikiran dan daya nalar yang sehat sebagai alat untuk memutuskan jalan terbaik. Dan sebaliknya, jangan menggunakan hawa nafsu, emosi, dan amarah. Jangan menggunakan budaya hawa nafsu, fanatisme, dan cuma ikut-ikutan. Sebab apapun yang Anda pilih, apapun yang Anda putuskan, jalan manapun yang Anda ambil, semuanya ada risikonya, semuanya ada konsekuensinya, semuanya akan ada balasan dan imbalannya, semuanya akan diadili nanti di hari kiamat, di hari pengadilan. Baiklah, demikian saja Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, akhir dari pokok pembahasan dan kajian kita kali ini. Sudah 1 jam lebih, sungguh sangat melelahkan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa berguna, bisa bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan, dan sekali lagi salam damai sejahtera. Wassalam.